Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan unbox sebuah smartwatch terbaru dari Amazfit. Namanya adalah Amazfit T-Rex Pro. Jadi ini adalah penerus dari Amazfit T-Rex sebelumnya. Kayaknya sih sekarang udah lumayan turun harga ya T-Rex itu. So, semoga ini harganya nggak jauh-jauh dari waktu pertama T-Rex dirilis. Saya belum tahu harganya, terus terang. Nah, kita lihat dulu highlight fitur di kemasannya. Yang pertama, layarnya 1,3 inci AMOLED display. Oke, AMOLED berarti akan ada fitur always on display juga, serta sudah punya blood oxygen saturation measurement. Jadi bisa ukur kadar oksigen dalam darah ya, saturasi oksigennya. Ini biasanya di masa pandemi seperti ini lumayan berguna nih, lumayan dicari juga ya. Kemudian buat sports mode-nya ada 100 lebih. Ya, kalau Amazfit sih nggak heran ya. Sports mode-nya banyak dan bisa di custom, bisa diedit, mana yang muncul, mana yang tidak. Jadinya memang salah satu smartwatch favorit saya sejauh ini. Kemudian juga punya ultra long battery life. Ya, sudah terbukti juga sih Amazfit biasanya bertahannya 2 mingguan, kadang lebih, tergantung dari penggunaan dan juga fitur yang dinyalakan ya. Kadang kayak always on display juga kan pasti itu lebih menguras daya. Kemudian ini sudah military standar MIL STD 810G certified. Ya, memang yang T-Rex Pro ini punya kelebihan di desainnya yang rugged seperti ini, jadi punya ketahanan lebih. Harusnya untuk pemakaian ekstrim lebih tahan juga ya. Sama precise positioning with multi gain SS. Saya kemarin lihat di salah satu Instagram reviewer lain, ini dibilangnya pakai apa sih? 4 ini ya. Positioningnya, GPS-nya pakai 4. Ini mungkin 4 satelit atau mungkin 4 apa. Saya kurang update infonya, tapi harusnya memang lebih tepat posisinya ya, precise. Kemudian water resistance-nya sampai 100 meter, nggak cuma 10 meter loh ini, 100 meter, mantap ya. Sama built-in altimeter, barometer, dan juga kompas. Buat anak ini, anak gunung yang suka ngopi saset hitam, kapal api, sama jarum coklat, ini cocok banget kayaknya. Jangan lupa kalau speakernya yang outdoor, yang merek Bandung punya ya. Kemudian ini adalah modelnya A2013, Bluetooth-nya 5.0, kompatibel dengan Android 5.0 atau iOS 10.0 ke atas. Oke, kita akan segera buka ya sekarang. Ini warnanya adalah Meteorite Black. Jadi si smartwatch-nya dijepit di 2 partisi yang bisa dilepas. Jadi buat ngelepas talinya nggak usah dibuka dulu sebetulnya. Kemudian di partisi pertama, ini isinya adalah buku manualnya. Tebal banget seperti biasa. Udah, nggak ada lagi. Buku manual aja. Segitu banyak bahasa dan sayangnya belum ada bahasa Indonesia. Di sini ada dock charge-nya atau kabel chargernya. Seperti ini. Oke. Saya rasa udah lebih generik juga ya, udah lebih seragam si chargernya. Ini masih mirip-mirip sama charger punyanya GTS2. Bagus malah, jadi kalau satu charger bisa buat banyak, selain bisa pinjam-meminjam, kalau misalkan hilang, si seller itu nggak perlu terlalu banyak pertimbangan buat menyediakan spare part kayak dock charge-nya gitu. Kalau misalkan tiap tipe beda kan, seller pasti pikir-pikir, takutnya nggak habis nih, karena yang punya smartwatch tipe A cuma sedikit, yang tipe B yang banyak. Jadi yang A disediain, yang B enggak. Tapi kalau sama kayak gini kan, dia tinggal sediain satu charger doang. Siapapun yang kehilangan atau rusak chargernya bisa beli dengan tipe yang sama jadinya. Dan ini penampakan dari smartwatch-nya. Atasnya mana ya? Select back. Nah, ini biasanya di kanan nih, select dan back. Kemudian up down di kiri, seperti ini biasanya ya. Ya, ini rada sedikit kurang menunjukkan nih, yang mana yang harusnya ada di atas. Paling baru ketahuannya kalau sudah dinyalakan ya. Anyway, strapnya punya aksen warna ini ya, dark gray, yang ada teksturnya kotak-kotak kecil. Saya suka ngelihat desainnya, jadi nggak terlalu polos, ada sedikit tone lain lah, dan menambah kesan sporty-nya. Di sisi bawah ini ada sensornya, 1 buah, kemudian 3 lampu besar, dan ini 2 pin magnetic chargingnya ya. Pogo pin chargingnya di sini. Tapi ini sepertinya strapnya tidak generik nih, karena seperti ini strapnya pakai kunci L bukanya, ini yang segi 6.
Jadi yang di tengahnya ini si holder dari si modul smartwatch-nya. Kalau si strapnya, biasanya kan strap tuh kaitannya 2 di kiri kanan di smartwatch-nya. Kalau ini malah kaitannya di tengah 1. Jadi ya bisa dibilang tidak generik ya strapnya. Tidak bisa langsung beli di toko jam gitu yang ukurannya sama. Ini beda. A few moments later. Oke, barusan saya tinggal setengah jam kira-kira ya buat main game dulu sambil ngecas. Cepet nih, keisi udah 91%. Kemudian kita lihat watch face defaultnya seperti ini, analog dengan beberapa info ya, baterai, kemudian tanggal dan hari. Sorry, ini rada-rada kecepatan si screen time out-nya. Nanti kita harus atur. Yang dimunculkan di watch face default-nya ada heart rate, cuma karena belum mengukur, belum ada angkanya. Ada tanggal dan hari. Kemudian ini ada kayak kompas gitu ya, atau barometer atau altimeter. Nanti kita lihat. Sisanya adalah sisa baterai dan jam sudah ya. Apakah bisa diganti langsung watch face-nya dari sini? Kita tekan dan tahan, ya langsung bisa diganti. Dan ini metriknya bisa diganti juga nih. Oh, ini steps, jumlah langkah. Sisanya kita lihat ada berapa watch face default yang bisa dimunculkan. Ada 2, 3, 4, 5 ya, tapi nanti bisa ditambahkan dari aplikasi Zepp. Tadi udah diinstal. Kalau nggak diinstal, nggak di pairing, nggak bisa masuk nih ke menunya. Kemudian juga ketika konfirmasi ya, ketika pairing tuh ada konfirmasi. Itu yang selalu saya suka dari Amazfit. Dan yang ini yang bisa diganti metriknya cuma ini aja, weather-nya doang. BI, kalori, heart rate. Kita pilih heart rate aja dulu. Ya, seperti ini watch face-nya yang sekarang. Ini lumayan lengkap, ada baterai, ada steps, ada heart rate, ada training load, sama VO2 max. Oh, bisa ngukur VO2 max berarti dari ngukur kadar oksigen dalam darah dan juga ini ya, training berarti. Jamnya kayak 7 segment gitu, digital, tanggal dan hari juga ada. Nah, sekarang kita lihat kalau kita swipe dari atas ke bawah, ini adalah toggles. Tadi udah saya coba sebetulnya. Do not disturb, kemudian ada fine font. Ini ada brightness-nya, bisa auto, bisa di set juga manual. Kemudian ada ini, torch mode ya. Kemudian di sini ada battery saver. Lalu ada tether mode. Tether mode ini bikin lebih redup, jadi ketika di bioskop nggak bikin silau penonton lain. Kemudian kalau di swipe dari bawah ke atas, yang muncul adalah activity goal, PAI, real time weather, heart rate, sama SpO2. Ini kalau nggak salah ini ya, kayak card gitu, jadi quick card yang bisa dimunculkan listnya, shortcut card namanya. Masih bisa ditambah. Kemudian kalau di swipe dari kiri ke kanan, baru notif. Jadi ada perubahan dari user experience-nya, di mana notification atau message yang biasanya muncul kalau kita swipe dari bawah ke atas, sekarang dari kiri ke kanan. Kemudian kalau dari kanan ke kiri, maka akan muncul app. Ini quick app atau menu lengkap ya. Menu lengkap kayaknya. PAI, heart rate, SpO2, workout. Nih workoutnya banyak banget. Di scroll terus juga masih ada more. Dan ada pengkategorian. Nih misalkan kayak winter sport ada 11 workout, ball sport ada 16 workout. Nih soccer juga ada 2, soccer sama beach soccer. Dan ini pastinya bisa mengukur di luar ruangan menggunakan GPS. Sementara kalau di dalam ruangan biasanya pakai pedometer ya. Kemudian bisa diedit listnya juga, mantap. Activities, ini adalah history data training yang sudah dilakukan ya. Kemudian workout status. Nih, kita lihat dari 7 hari terakhir training load-nya seperti apa. Total recovery time-nya berapa. Dan maksimum oksigen uptake. Ini VO2 max-nya ya. Lalu ada activity goal. Ya, ini sih lebih kayak target sudah berapa yang tercapai. Data harian juga. Ada weather ya. Otomatis dia sudah ambil Cimahi, ngikutin di smartphone. 20 derajat. Wow, pantas tadi subuh dingin banget. Kemudian ini humidity sama ini apa nih yang 6? No wind. Tidak ada angin. Ini sunrise sama sunset ada nih. Jadi sunrise 5.53, sunset 17.58. Kemungkinan adzan maghrib 17.58 berarti.
Kalau sunrise habis waktu subuh ya. Ini ada perkiraan cuaca juga 7 hari ke depan. Kemudian ada alarm, dan alarmnya bisa ditambahkan dari smartwatch-nya, nggak harus dari aplikasi di smartphone. Ini bagus. Kita back menggunakan tombol fisik juga bisa ya. Lalu, oke, menu selanjutnya juga bisa dipakai dua tombol ini, up and down. Ada compass, select. Oke, berarti salah satu kelebihan dari smartwatch ini, kalau misalkan kamu lagi pakai sarung tangan, nggak bisa nyentuh-nyentuh ini layarnya atau tangan kamu basah lah misalkan ya, bisa navigasinya pakai tombol fisik yang ada 4 ini, up, down, select, sama back. Itu udah basic banget ya tombol navigasi yang dibutuhkan. Ini adalah kompas. Kemudian ada barometric altimeter. Jadi ini pengukur ketinggian berdasarkan tekanan udara, barometer ya. Dan dia mencari sinyal GPS. Perkiraan ketinggian sekarang adalah 732 feet di atas permukaan laut. 30 kali 732 berarti sekitar 220 meter lah ya, atau 250 meter kurang lebih di atas permukaan laut ketinggian Cimahi ini. Kemudian ada timer. Ya, timer ini buat yang olahraga, bisa juga buat masak juga bisa kepake. Countdown juga bisa nih, mantap. Kemudian eventnya harus ditambahkan schedule-nya dari aplikasi tapi ya. Semoga bisa synchronize ke Google Calendar, karena kalau bisa lebih enak lagi. Music, obtaining song name. Sepertinya ini hanya bisa ngeplay music dari smartphone ya. Jadi ini hanya kontrolnya saja, tidak ada storage yang bisa memainkan musik di smartwatch ini sepertinya. Kemudian ada find phone, notification, dan setting. Kita lihat di setting ada apa saja. Yang pertama dial, ya ini ada watch face-nya. Kemudian DND, do not disturb mode, mau di-set dari jam berapa sampai jam berapa bisa. Tuh. Lalu preference, quick start up, workout. Apa ini? Munculnya di mana nanti ya quick start up ini? Kemudian ada display. Display ini tadi buat auto screen off-nya sama brightness-nya udah pernah diatur. Always on display-nya juga bisa ada kalau mau. Display period smart time. Always on display. Oke. Kita akan coba lihat always on display-nya. Kalau gitu kita kecilin lagi screen off-nya biar cepat mati. Sama wake screen on raise. Jadi raise wake to screen. Oke, ini dia si always on display-nya kayak gitu ya. Pasti pindah-pindah tempatnya. Kalau kamu nanya kenapa nggak di tengah, karena bisa pindah-pindah biar pixel yang nyala terusnya bergantian. Jadi nggak cepet burn in salah satu pixel saja. Oke, kemudian ada vibration. Nih, bisa diatur apa aja yang dapat vibration. Kemudian ada GPS. Positioning service, ada AGPS-nya juga. AGPS itu assisted ya, biasanya dibantu sama WiFi dan lain-lain, sama ini triangular connection ke BTS kalau di smartphone. Kalau ini kan nggak ada koneksi selulernya, paling ngambil location dari smartphone ya. Kemudian workout detection. Oke, jadi kalau kamu pengen nih, misalkan ketika kamu workout nggak harus start dulu, kamu pilih kamu workout apa yang mau dideteksi secara otomatis, tinggal pilih. Misalkan kalau berenang baru dia kedetek gitu ya, kamu senangnya olahraganya berenang dan nggak perlu dinyalain dulu mode exercise-nya, dia akan langsung mendeteksi ketika kamu mulai berenang. Ini ada sensitivitasnya juga bisa diatur, dan dia pasti langsung mengukur aktivitas kamu. Oke, mantap tuh segitu, keren. Sekarang kita coba pasangkan di tangan. Setelah ini kita akan lihat fitur di aplikasi Zepp-nya. Harusnya sih kurang lebih sama ya. Untuk heart rate-nya saya nggak akan coba ukur, karena heart rate pastinya harusnya nggak lebih cepat muncul angkanya dari 15 detik, kecuali dia sudah ukur duluan. Kenapa? Karena biasanya buat ngukur heart rate itu kan beat per minute kan. Biasanya dokter-dokter pun ngukur detak jantung itu selama 15 detik. Jadi 15 detik detak jantungnya berapa, lalu hasilnya dikali 4 kurang lebih. Nah, makanya kalau ada
smartwatch yang dalam waktu kurang dari 15 detik udah muncul heart rate-nya, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia udah ukur duluan sebelum dimulai. Yang kedua, ukurannya abal-abal. Karena dokter aja butuh waktu 15 detik buat ngukur manual pergelangan tangan kita, detak jantungnya, baru dikali 4 ya. Nah, sekarang kita lihat di aplikasi Zepp. Yang pertama ada store, tentu saja kita bisa lihat watch face-nya yang banyak banget. Setiap unboxing smartwatch Amazfit, selalu saya tuh penasaran sama watch face baru yang bisa dipasangkan ya. Dan kayaknya nggak ada yang bikin puas karena semuanya tuh menarik. Jadi pengen coba ini. Kayaknya harus tiap hari ganti deh watch face-nya. Nih, sekarang saya senang yang ini. Kelihatannya keren. Wah, ini mah keren banget. Kita coba synchronize dulu ya. A few moments later. Tuh, langsung menyala. Watch face barunya keren banget. Ada sedikit gradasi di situ. Si angkanya itu jadi angka ininya juga, always on display-nya tuh. Jadi always on display-nya ngikutin dari watch face-nya. Mantap. Tuh, si angka jamnya itu nggak berubah ya, letaknya di situ. Dari always on display ke watch face tetap di sana. Ini ada penunjuk baterainya pakai gradasi kayak RGB gitu, keren. Dan sisanya ada aktivitas yang sudah dilakukan, dan ada jam analog, ada weather sama tanggal juga. Mantap. Sekarang kita lihat lagi menu sisanya. Selain watch face ada apa lagi? Notification dan reminder sudah biasa ya. Kalau di Zepp atau di Amazfit ini dia bisa pilih satu persatu per aplikasi, tapi kamu harus setting dulu, kasih akses ke notifikasi ya. Kemudian watch setting dari Zepp paling hanya bisa ngatur brightness, screen off, always on display, sama ini raise to wake-nya mau pakai schedule atau mau terus-terusan nyala. Brightness juga bisa diatur dari sini, tapi karena sudah di set auto pasti dia naik turun sih. Kemudian bahasa. Nah, kalau bahasa si smartwatch-nya ada bahasa Indonesia ya, dan bahasa ini bisa dipilih berbeda dari bahasa smartphone-nya. Kalau dulu kan waktu masih pakai Mi Fit, bahasanya itu harus selalu ngikutin bahasa smartphone kan, kalau sekarang udah enggak. Kemudian health monitoring ya, ada detection method buat heart rate sama sleep assistant. Ini otomatis aja, detection frekuensinya per 10 menit. Activity detection, heart rate alert, ini kalau misalkan tiba-tiba naik atau tiba-tiba turun signifikan, maka akan ada alert, dan alert value-nya bisa di-set. Oh, kalau naik berarti ya. Kalau di atas 150 heart rate-nya tiba-tiba, atau kalau lagi olahraga mencapai titik itu, maka akan dikasih tahu, karena bisa disuruh istirahat dulu. Sama terakhir ada yang masih beta ini, sleep breathing quality monitoring. Jadi harus dipakai waktu tidur kalau mau itu berguna ya. App list management. Nah, aplikasi yang muncul di smartwatch tadi, yang kalau kita swipe dari kanan ke kiri, ini bisa diatur urutannya, sama bisa di-hide juga. Nah, musik nggak bisa ini ya, nggak bisa ngeplay tadi karena kita belum kasih akses ke notifikasi. Dan ternyata musiknya memang hanya buat remote control player saja ya, nggak bisa mainin musik dari smartwatch-nya, nggak ada storage-nya. Sisanya ada alarm, schedule. Nah, schedule ini oke, manual sepertinya, nggak bisa import dari Google Calendar sayangnya. Weather, sport. Weather ini bisa pilih lokasi di sini ya, sama temperature unitnya. Kemudian sport, real time sport data setting. Oh, ini per olahraga atau exercise yang dilakukan. App setting ya, ini masuknya. Watch setting, display and device. Find watch. Oke, getar-getar, discoverable, tidak perlu kecuali kamu mau pairing smartwatch-nya buat jadi headset, tapi ini kayaknya nggak bisa deh. Kemudian ada activity heart rate sharing, tidak perlu juga. Binding limits, oke. Ini kalau nggak mau di pairing ke smartphone lain, kalau misalkan takutnya si smartwatch-nya dicuri, kamu set di situ on. Jadi kalau mau dipakai di smartphone lain kayaknya nggak bisa, kecuali di unpair dulu atau pakai akun yang sama mungkin ya. Run in background ini diperlukan biar notif bisa di forward terus dari smartphone ke smartwatch-nya. Sistem update, apakah ada update? Biasanya Amazfit sih cepat dapat update-nya. Oh, yang kali ini tidak ada, sudah terbaru. Oke. Berarti sudah semua ya fitur di smartphone yang bisa dilakukan. Ini pakai Android kebetulan, yang iPhone nggak saya pakai buat pairingnya. Itulah dia Amazfit T-Rex Pro yang punya penampakan rugged seperti ini, sporty banget, maco banget juga.
punya GPS yang presisi, katanya. Saya jarang pakai si GPS. Kemudian punya altimeter dengan menggunakan barometer. Kemudian punya pengukur oksigen darah. HT sudah pasti ya. Nah, katanya dari pengukur oksigen darah ini sama dari exercise yang sudah dilakukan, dia bisa keluarkan angka VO2 max. Itu yang keren. Ada kompas juga, layarnya AMOLED dengan always on display, raise to wake ada. Ya, lengkap sih, tinggal harganya ya. Cek aja di link di deskripsi video ini, nanti harganya berapa. Biasanya Amazfit di awal rilis juga kasih diskon soalnya. Oke, gitu aja mungkin unboxing sama sedikit bahas fitur dan penampakan dari Amazfit T-Rex Pro ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Jangan lupa buat harimu menyenangkan dan lebih berbahagia dengan selalu bersyukur. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.